Ayo subscribe channel YouTube Novel Azkabina. Novel Perintah Raja Naga. Bab 5555 dari Dragon King Order, bermain tak terduga. Dalam waktu kurang dari setengah jam, Zhao Menshan dibantai habis-habisan oleh Chen Ping. Keheningan yang mematikan menyelimuti tanah, hanya jejak darah di udara yang mengkhianati pemandangan mengerikan yang baru saja terjadi. Chen Ping muncul dari Zhao Menshan, tanpa noda darah. Ia menatap langit malam, bergumam pada dirinya sendiri. Selanjutnya, giliran keluarga Qian. Dengan sekejap tangannya, ia melesat menuju Qian Menshan. Ketika Chen Ping tiba, Qian Menshan sudah dalam keadaan siaga tinggi. Jebakan dan senjata tersembunyi ada di mana-mana, dan para ahli keluarga Qian juga bersiaga penuh, senjata di tangan, mata mereka dipenuhi kewaspadaan yang gugup. Chen Ping berdiri di depan gerbang Qian Menshan, menatapnya tertutup rapat, senyum sinis tersungging di wajahnya. Dengan lambaian tangannya, sebuah kekuatan dahsyat melesat ke arah gerbang. Dengan ledakan keras, gerbang itu hancur seketika, membuat serpihan kayu beterbangan. Siapa yang berani begitu lancang di Qian Menshan-ku? Qian Wangguan bergegas keluar dari Qian Menshan, diikuti oleh sekelompok petinggi keluarga Qian. Chen Ping menatap Qian Wangguan dan berkata, "Ini aku. Hari ini adalah hari di mana keluarga Qian Mu akan hancur." Chen Ping, beraninya kau datang ke Qian Menshan-ku untuk mati sendirian? Qian Wangguan mencibir dan melambaikan tangannya. Para petinggi keluarga Qian bergegas menuju Chen Ping. Chen Ping berdiri di tempat, dengan tatapan jijik di matanya. Ia dengan cepat membentuk segel dengan tangannya, dan dalam sekejap, api yang kuat dilepaskan dari tangannya. Api-api itu melesat ke arah para petinggi keluarga Qian seperti meteor yang terang. Para petinggi keluarga Qian menghindar, tetapi api itu tampaknya memiliki mata dan mengejar mereka dengan ketat. Banyak penguasa keluarga Qian tersambar api, langsung berubah menjadi abu. Melihat ini, wajah Qian Wangguan berubah drastis. Ia menarik senjata ajaib dari dadanya, yang berkilauan dengan cahaya warna-warni dan memancarkan aura yang kuat. Sambil bergumam, Qian Wangguan melemparkan senjata itu ke arah Chen Ping. Chen Ping menatap senjata yang datang itu, tanpa gentar. Dengan lambaian tangannya, ia menangkisnya dengan kekuatan yang dahsyat. Senjata itu terlempar kembali, menghantam Qian Wangguan dengan keras. Merasakan gelombang kekuatan yang luar biasa mengalir melalui dirinya, ia berteriak dan jatuh ke tanah, nyaris tak bernyawa. "Tuan!" teriak keluarga Qian ketakutan saat melihat Qian Wangguan jatuh. Chen Ping mengabaikan mereka dan terus melepaskan kekuatan apinya ke seluruh kediaman Qian, membantai para anggota satu persatu. Kekacauan terjadi di dalam kediaman Qian, dan para anggota melarikan diri ke segala arah, tak mampu lolos dari kejaran Chen Ping. Chen Ping bagaikan dewa kematian, bergerak di dalam rumah Qian. Kemanapun ia lewat, para anggota keluarga Qian jatuh ke tanah dan mati. Setengah jam kemudian, rumah Qian juga dibantai habis oleh Chen Ping. Seluruh rumah Qian runtuh menjadi reruntuhan. Hanya bau darah dan api yang membara di udara yang menceritakan kejadian tragis yang baru saja terjadi. Qian Wangguan begitu ketakutan ketika melihat kejadian ini hingga ia buang air kecil tanpa sadar. Chen Ping melirik Qian Wangguan yang terkapar dan perlahan berjalan ke arahnya. "Kau, selama kau tidak membunuhku, aku bersedia memberimu semua harta keluarga Qianku." Qian Wangguan mulai memohon belas kasihan kepada Chen Ping, berniat menggunakan semua harta keluarganya sebagai ganti nyawanya sendiri. Chen Ping menatap Qian Wangguan dan tak kuasa menahan tawa. "Bodoh, jika aku membunuhmu, bukankah harta keluargamu juga akan menjadi milikku?" kata Chen Ping. Qian Wangguan tertegun dan terdiam beberapa saat. Ia merasa bahwa sebelum para penjahat itu mati, bukankah mereka semua memohon belas kasihan seperti ini dan kemudian membeli nyawa mereka dengan emas dan perak? Mengapa Chen Ping tidak bermain sesuai aturan? Sebelum Qian Wangguan sempat bereaksi, semburan api menyambarnya, mengubahnya menjadi abu. Di sisi lain, Chen Ping mengambil tas penyimpanan dan memasukkan semua harta keluarga Qian ke dalam sakunya. Bab 5556 dari Perintah Kaisar Naga, Aku Pamanmu. Keluarga Qian benar-benar kaya. Chen Ping tersenyum sambil menatap tas penyimpanan yang menggembung. Saat ia keluar dari kediaman Qian, tatapannya tetap tegas dan penuh tekad. Ia menatap langit malam dan bergumam pada dirinya sendiri, hanya tinggal satu keluarga lagi, keluarga San. Setelah itu, ia melesat menuju kediaman San.
Ketika Chen Ping tiba di kediaman San, tempat itu dijaga ketat. Halamannya dipenuhi rune dan formasi para kultivator jahat. Para anggota elit keluarga San, yang menghunu senjata jahat, memancarkan kegilaan dan keganasan di mata mereka. Berdiri di depan gerbang kediaman San, Chen Ping menatap aura menyeramkan. Dari Menshan itu dengan senyum sinis. Dengan lambaian tangannya, gelombang energi kebenaran yang dahsyat menerjang. Gerbang. Energi kebenaran itu bertabrakan dengan aura jahat yang terpancar dari gerbang, menciptakan suara mendesis. Dalam sekejap, gerbang itu hancur berkeping-keping. Siapa yang berani masuk ke kediaman Sanku? Sanba keluar dari kediaman, diikuti oleh sekelompok kultivator jahat. Chen Ping menatap Sanba dan berkata, "Ini aku, pamanmu. Aku masih pamanmu. Beraninya kau, seorang dewa bumi kelas 6, begitu lancang." Sanba mencibir dan melambaikan tangannya. Para kultivator jahat itu mulai merapal mantra jahat mereka dan menyerang Chen Ping. Chen Ping berdiri diam, dengan cahaya suci di matanya. Ia dengan cepat membentuk segel dengan tangannya dan menggumamkan sesuatu. Dalam sekejap, sinar cahaya keemasan dilepaskan dari tangannya. Sinar cahaya keemasan itu melesat ke arah para kultivator jahat itu seperti pedang tajam. Mantra jahat para kultivator jahat itu bertabrakan dengan cahaya keemasan Chen Ping, menghasilkan suara boom yang keras. Banyak kultivator jahat tersambar cahaya keemasan dan langsung berubah menjadi abu. Melihat ini, wajah Sanba berubah drastis. Ia mengeluarkan sebuah buku suci dari dadanya dan menggumamkan sesuatu. Seketika, energi jahat yang kuat dilepaskan dari buku itu. Energi jahat itu berubah menjadi tangan hitam raksasa dan mencengkeram Chen Ping. Chen Ping menatap tangan hitam yang terbang itu, tetapi ia tidak takut. Ia melambaikan tangannya dan energi benar yang kuat menangkis tangan hitam itu. Tangan hitam itu terbang kembali dan menghantam Sanba dengan keras. Sanba merasakan energi jahat yang sangat besar melonjak ke dalam tubuhnya. Ia berteriak dan jatuh ke tanah. "Tuan!" Teriak anggota keluarga San kaget ketika melihat Sanba jatuh. Chen Ping mengabaikan mereka dan terus menggunakan energi benarnya di San Menshan, membunuh anggota keluarga San dan para kultivator jahat satu persatu. San Menshan langsung kacau balau. Anggota keluarga San dan para kultivator jahat melarikan diri ke segala arah, tetapi mereka tidak dapat lolos dari kejaran Chen Ping. Chen Ping, bagaikan seorang pembawa pesan keadilan, bergerak di San Menshan, meninggalkan anggota keluarga San dan para kultivator jahat tergeletak mati dimanapun ia lewat. Setengah jam kemudian, San Menshan pun dibantai habis-habisan oleh Chen Ping. Keheningan menyelimuti seluruh Menshan, tak seorang pun tersisa. Chen Ping telah mengambil semua sumber daya yang bisa dibawa keluarga San. Saat Chen Ping keluar dari San Menshan, cahaya siang perlahan mulai muncul. Berdiri di depan gerbang, ia menatap matahari terbit di timur, menarik napas dalam-dalam, dan bergumam dalam hati, mulai sekarang, Kabupaten Dongxiang akan bebas dari ancaman ketiga keluarga berkuasa ini. Keesokan paginya, saat sinar matahari pertama menyinari daratan Kabupaten Dongxiang, seluruh wilayah bergemuruh. Setiap kultivator menerima berita mengejutkan, keluarga Zhao, Qian, dan San telah dibasmi dalam semalam. Semua orang membicarakan berita itu, wajah mereka dipenuhi kengerian dan kekaguman. Mereka tak dapat membayangkan orang macam apa yang tega menghabisi ketiga keluarga berkuasa ini dalam semalam. Sementara itu, di Menshan keluarga Lin, kepala keluarga Lin dengan cemas menunggu kabar. Ketika mendengar berita bahwa keluarga Zhao, Qian, dan San telah dimusnahkan, dia tertegun sejenak, lalu ekspresi kegembiraan muncul di wajahnya. Bab 5557 dari Perintah Kaisar Naga, pergi ke surga ke-8 sendirian. Rekan Taoist Chen benar-benar memiliki kekuatan yang luar biasa. Dia benar-benar menghabisi ketiga keluarga itu dalam semalam, seru kepala keluarga Lin dengan penuh semangat. Berdiri di dekatnya, mata Lin Yuner berbinar kagum setelah mendengar berita ini. Dia tahu itu semua berkat Chen Ping. Chen Ping lah yang telah menyelamatkan keluarga Lin dan memperkuat posisi mereka di Kabupaten Dongxiang. Saat itu, Chen Ping kembali ke kediaman keluarga Lin. Dia memasuki aula, menatap kepala keluarga Lin dan Lin Yuner, tersenyum tipis, dan berkata, "Kepala keluarga Lin, ketiga keluarga itu telah kuhancurkan. Mulai sekarang, Kabupaten Dongxiang akan bebas dari masalah lebih lanjut." Kepala keluarga Lin bergegas maju, membungkuk dalam-dalam kepada Chen Ping, dan berkata, "Rekan Taoist Chen, kemurahan hatimu sungguh mulia.
Keluarga Lin kami akan selamanya mengingat kebaikanmu dan tidak akan pernah melupakanmu. Chen Ping melambaikan tangannya sedikit, berkata, kepala keluarga Lin, sama-sama. Saya ingin tahu apakah Nona Lin telah dibebaskan dari semua tuduhan. Kepala keluarga Lin berulang kali menjawab, jangan khawatir, rekan Daois Chen, dia sudah melakukannya. Lin Yuner tersipu saat melangkah maju dan meringkuk dalam pelukan Chen Ping. Kamu lelah sepanjang malam, biarkan aku membantumu bersantai. Lin Yuner menarik Chen Ping ke dalam kamar. Pada saat ini, nama Chen Ping menyebar ke seluruh Kabupaten Dongxiang, dan dia menjadi tokoh legendaris di Kabupaten Dongxiang. Reputasinya membuat semua kultivator kagum. Orang-orang mulai merekomendasikan kepala keluarga Lin untuk menjadi putri Kabupaten Dongxiang, dan segera keluarga Lin menguasai seluruh Kabupaten Dongxiang. Chen Ping dan Humazi menghabiskan beberapa hari lagi di Kabupaten Dongxiang, dan kemudian Chen Ping ingin pergi ke langit ke-8, pergi ke Istana Raja Dewa untuk menemui kepala Istana ke-4, dan menceritakan kepadanya tentang kolusi antara kepala Istana ke-3 dan Istana Dao Jahat, sehingga dia akan lebih berhati-hati terhadap kepala Istana ke-3. Chen Ping, sungguh sulit bagiku untuk pergi ke surga ke-8 dengan kekuatanku, dan mengikutimu juga akan menjadi beban bagimu. Kenapa kau tidak pergi ke surga ke-8 dulu dan mencari tahu tentang Istana Dao Jahat? Aku akan meningkatkan kekuatanku lalu datang menemuimu di sana. Kata Humazi kepada Chen Ping. Chen Ping tahu bahwa meskipun Humazi telah mencapai tingkat ketiga alam abadi manusia, dengan kekuatannya saat ini, ia bahkan tak akan mampu mengalahkan seekor anjing pun di sana. Mengikutinya akan sedikit merepotkan. Lagi pula, Humazi telah merasakan manisnya hidup di keluarga Lin dan masih belum puas, ingin bermain-main lebih lama lagi. Lagi pula, keluarga Lin telah menyiapkan puluhan pelayan untuk Humazi, yang bergantian melayaninya, dan tak seorang pun ingin pergi. Baiklah, Tuan Hu, tinggallah di keluarga Lin untuk sementara waktu. Aku akan membantumu mencari informasi di surga ke-8 lalu datang menemuimu. Chen Ping mengangguk. Rekan Daois Chen, apakah kau benar-benar harus pergi ke surga ke-8? Tanya kepala keluarga Lin. Aku masih punya banyak hal yang harus kurus di sana, Chen Ping mengangguk. Kalau begitu, kau harus berhati-hati. Para kultivator langit ke-8 jauh lebih kuat daripada mereka yang berada di langit ke-7. Lagi pula, Istana Raja Ilahi Kuil terletak di langit ke-8. Karena kau telah membunuh kepala Istana ke-6 Kuil, bersiaplah Kuil akan mengambil tindakan terhadapmu, kata. Kepala keluarga Lin memperingatkan. Aku tahu. Itu hanya kuil ilahi. Aku tidak menganggapnya serius, kata Chen Ping sambil tersenyum tipis. Melihat kata-kata Chen Ping, kepala keluarga Lin dapat menyimpulkan bahwa Chen Ping pasti memiliki kekuatan yang sangat kuat di belakangnya. Jika tidak, Chen Ping tidak akan begitu sombong, bahkan meremehkan kuil ilahi. Chen Ping, ketika kau pergi ke langit ke-8, jangan lupakan aku. Aku akan menunggumu di rumah. Kau bilang kau akan bertanggung jawab atasku, kata. Lin Yuner, melangkah maju dan menggenggam tangan Chen Ping. Tentu saja aku tidak akan melupakanmu. Jaga dirimu baik-baik di rumah. Aku akan kembali setelah bengkaknya turun. Kata Chen Ping sambil tersenyum nakal. Lin Yuner langsung tersipu setelah mendengar ini. Ia tahu apa yang dimaksud Chen Ping. Rekan Daois Chen, saya telah menghubungi 100 kultivator untuk membantu Anda membuka saluran kehampaan dan mengirim Anda ke surga ke-8. Jika Anda membuka saluran kehampaan sendirian, konsumsinya akan terlalu besar, dan ada risiko saluran itu akan runtuh di tengah jalan, dan Anda akan berada dalam bahaya. Kata kepala keluarga Lin. Oke. Chen Ping mengangguk. Ia juga tahu bahwa jika ia ingin membuka saluran itu, ia mungkin bisa melakukannya, tetapi konsumsinya juga akan sangat besar.